Halo teman-teman Niafuri, apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Dan jangan lupa sebelum kalian menyimak tentang tanya jawab antara patung, ratu atau nyai yang ada di sebelah Mami Furi dengan kalian yang sudah bertanya, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu YouTube terbaru dari Furi Harun Channel. Kita akan langsung ke pertanyaan yang pertama. Nah, buat kalian yang baru pertama kali nonton dan ingin ikut di terawang sama Nyai atau Ratu, kalian bisa di kolom komentar menyebutkan nama panggilan kecil kalian ya beserta pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama dari Devi Sandiana 9134 ya. Assalamualaikum Mami dan Ratu, izin bertanya. Nama panggilan kecil saya Devi ya. Ingin bertanya bagaimana 5 tahun ke depan, apakah saya masih dipercaya bekerja di pemerintahan desa katanya. Nah, ini yang nanyanya nama panggilannya Devi nih, Ratu. Gimana nih, apakah dia akan tetap di pemerintahan desa atau bakalan ganti pekerjaannya? Jadi kalau menurut Ratu sendiri, pekerjaan kamu ada kemungkinan akan nambah. Jadi di 3 tahun dari sekarang ya, sebelum 5 tahun kamu tetap akan diperbantukan di pemerintahan desa, tetapi nanti ada kemungkinan untuk berdagang kecil-kecilan bersama dengan sesama karyawan yang memang kerja di pemerintahan. Jadi mulai dari bisnis yang kecil, jual beli, meskipun mungkin di 8 bulan pertama nanti akan ada sedikit kemacetan ya. Kalau tidak salah, Ratu memperlihatkan ke Mami bisnisnya yang ada hubungannya dengan pakaian-pakaian. Apakah jualan pakaian, kerudung atau apa gitu ya. Jadi dalam waktu 8 bulan pertama akan ada beberapa orang yang agak susah bayarnya. Dan ini juga akhirnya bikin Devi tuh kayak males ya. Tetapi kata Ratu, kalau kamu bisa sabar, bisa memaintain usaha kamu dengan baik dan fokus, insya Allah di tahun pertama itu akan mulai mendapatkan hasil. Meskipun nggak besar-besar banget, tapi semoga kedepannya bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Jadi kerjaannya masih tetap sama, tetapi ada bisnis sampingan. Dan kalau menurut Mami Furi nih, selama bisnis sampingan kamu tidak mengganggu pekerjaan utama kamu ya, tidak ada salahnya. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini kita harus pintar-pintar mencari peluang dan juga menambah pundi-pundi tabungan. Nah kayak gitu ya Devi, mudah-mudahan cukup senang dengan jawaban yang disampaikan oleh Ratu. Tetapi hati-hati untuk urusan kesehatan, karena kata Ratu kamu itu makannya agak sedikit jorok. Jadi di tahun ini banyak sekali gejala-gejala asam lambung kumat, penyakit mah gitu, dan seringkali perut kamu terasa kurang nyaman. Jangan sampai keadaannya memburuk dan malah mengganggu urusan pekerjaan ya. Oke. Kemudian kita akan beralih ke pertanyaan yang kedua nih. Pertanyaan yang kedua itu dari Nurul PKL 5267 ya. Mami, saya mau tanya. Kan profesi saya adalah panggilan pijat dan plus pengobatan. Nah, jadi ada double ya. Bukan cuma bisa mijit aja tapi bisa ngobatin juga. Terus alhamdulillah banyak banget orang yang cocok, dan kemarin saya mijit ngobatin sakit pinggang dan sujud sholat sakit. Tetapi setelah saya pijit dan meluruskan urat, akhirnya orang tersebut alhamdulillah sembuh ya. Apakah kedepannya saya akan makin banyak dikenal oleh banyak orang dan akan makin banyak pasiennya? Kayak gitu. Oke, ini nama panggilannya Nurul. Jadi memang kalau namanya pijit itu biasanya kita suka punya garis keturunan, misalnya dari neneknya ya, atau dari ibunya biasa mijit dan bisa menarik energi negatif atau penyakit di orang tersebut. Ini adalah merupakan bakat yang bisa kamu makin perdalam supaya kedepannya pasien kamu akan semakin banyak.
ya. Jadi kalau saran Mami Furi, kalau bisa kamu juga belajar ya, belajar pengobatan alternatif, pengobatan herbal, karena memang ada orang-orang tertentu yang tidak mau nih, nggak mau diobatin ke dokter, takut, jadi lebih memilih kayak aduh aku mau dipijit dulu deh, kalau dipijit nggak enakan misalnya baru deh aku mau periksa ke dokter. Jadi kamu juga harus terus-terusan belajar, dan kalau menurut Ratu, memang nanti sampai tua kamu akan tetap bergelut di bidang pijit. Jadi meskipun nanti dilihat sama Ratu kamu ada usaha makanan ya, minuman, itu cuman sebagai usaha sampingan aja, karena profesi kamu yang sebenarnya itu adalah tukang pijit, dan kamu juga bisa lumayan mengobati penyakit-penyakit seperti saraf kejepit dan lain sebagainya. Jadi Mami Furi doain mudah-mudahan Nurul semakin sukses ya, dan kalau Nurul stay di Jakarta mungkin bisa jadi bintang tamu kita ya, karena Mami Furi juga seneng banget tuh dipijit. Boleh nanti DM ya. Oke Nurul, mudah-mudahan seneng nih sama jawabannya, karena kedepannya kamu bisa jadi tukang pijit yang terkenal. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya dari Veronica Listiani. Ya, underscore Mo70. Waduh. Selamat malam Mami Furi dan Nyai Ratu. Nama kecil saya Ea ya Mami. Oh Ea. Saya mau tanya tentang hubungan saya dengan suami saya. Jadi Ea, suaminya ini namanya Robert ya. Perekonomian saya tahun ini agak seret, apa yang harus dilakukan Mami? Dan apakah mata kiri saya bisa total Mami? Bisa total itu apa? Bisa total sembuh apa bagaimana ya? Ini pertanyaannya kurang jelas nih ketika ini. Apakah mata kiri saya bisa total? Nah, agak terganggu ya kesehatan matanya. Oke, jadi kalau katanya Iratu ya, buat Ea dan juga Robert, kalau bisa kalian mulai deh cari-cari usaha atau peluang mungkin dari teman-teman lama ya, bisnis baru. Jadi jangan terpaku pada itu-itu aja, karena kalau enggak kalian akan ketinggalan banyak. Seperti cicilan sudah agak sulit untuk bisa dibayar ya, pengeluaran itu bahkan lebih besar daripada penghasilan, dan ini bahaya karena bisa menimbulkan percekcokan di dalam rumah tangga. Jadi kalau bisa, Ea coba sesuatu yang baru, dan kalau Nyai Ratu bilang kamu itu punya teman perempuan yang pinter bisnis. Nggak tahu apakah dia teman kuliah atau teman sekolah dulunya, kamu pasti tahu orang itu siapa. Nah kamu bisa berpartner dengan dia, ciri-cirinya badannya agak sedikit kurus gitu. Dia senang sekali berbisnis, jadi asalkan kamu komitmen, fokus ya. Ada tukang jualan lewat. Jadi asal kalian bisa komitmen, fokus, maka bisnis ini bisa berkembang dengan banyak. Karena kalau Robert itu kayak lagi kehabisan ide. Jadi di sini kamu harus benar-benar bisa menyemangati suami kamu supaya dia bisa tetap semangat gitu ya. Jadi itu tadi ciri-cirinya, salah satu teman lama, teman sekolah yang bisa kamu ajakin untuk berbisnis bareng, dan kedepannya kalian bisa sukses bersama-sama seperti itu ya. Oke, semoga jawaban dari Mami dan juga Nyai Ratu bisa sedikit membuka, oh siapa ya temen yang bisa dihubungi, apa ya gitu bisnis dan peluangnya gitu ya. Mudah-mudahan bisa sedikit kasih masukan lah, karena kalau Nyai Ratu bilang kamu emang sekarang lagi stuck banget dan lagi bingung gitu sama suami. Jadi harus buru-buru melakukan perubahan, karena kalau enggak bahaya ya, bahaya untuk perekonomian keluarga, bahaya juga untuk hubungan kalian gitu. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah Star Minage. Mami Furi, selamat malam. Saya mau bertanya lagi ke Mami dan Nyai Ratu karena masih penasaran. Ya banget, saya panggilan kecilnya Bika atau Ama. Di episode awal dijelaskan sama Mami kalau saya ini ada masuk weton tulang wengi dan ada kepekaan di dalam hal goib. Nah, bagaimana saya bisa mengasah kepekaan ya itu agar mungkin bisa membantu saya atau orang lain dengan kelebihan tersebut.
Karena kadang saya juga mendapatkan feeling yang lumayan buruk dan sering terjadi gitu feelingnya. Terima kasih, weton saya Senin Legi dan semoga sukses terus Mami. Oke, nah weton Senin Legi. Berbicara tentang weton tulang wangi ya, tentunya Allah itu tidak akan semata-mata memberikan kelebihan tanpa ada maksud dan tujuannya. Misalnya orang tua kamu punya anak 5, tapi yang dikasih kelebihan weton tulang wangi itu cuman kamu aja. Berarti kamu juga ada tugas untuk membantu saudara-saudara kamu yang lain, syukur-syukur bisa membantu orang lain. Untuk mengasah kepekaan itu banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Seperti misalnya nih, gimana sih supaya saya bisa lebih sensitif karena baru dapat firasat-firasat terus akhirnya terbukti kebenarannya. Siapa tahu nanti bisa bantuin banyak orang. Yang pertama adalah lakukan puasa weton secara teratur. Jadi setiap kali weton kamu sebulan sekali itu kamu kalau bisa puasa 24 jam. Ya misalnya wetonnya Senin Legi, berarti dari hari Minggu maghrib jam 6 sore sampai dengan hari Senin Leginya jam 6 sore lagi 24 jam kamu puasa. Diniatkan untuk puasa weton agar ya kamu semakin kuat secara batin dan juga spiritual untuk bisa membantu orang lain. Kemudian yang kedua, kamu juga bisa melakukan puasa mutih. Puasa mutih ini bisa dilakukan di hari-hari yang bagus dengan weton kamu. Nanti kamu bisa cek nih di Google ya, karena gampang kok gitu ya. Weton Senin Legi itu bagusnya ritual di hari apa aja. Nah nanti kamu bisa cek tanggalan kalender Jawa, kamu bisa lakukan puasa mutih. Jadi puasa mutih ini bertujuan untuk membersihkan segala energi negatif yang ada di dalam badan dan juga jiwa raga kita, sehingga apabila ada pertanda-pertanda dari leluhur atau dari alam semesta, kamu bisa langsung nangkep, kamu bisa langsung tahu dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang kamu sayangi gitu. Atau kalau ada orang tua kamu lagi sakit, kamu bisa tahu ini orang tuaku sakitnya kayaknya bukan sakit medis deh gitu, jadi harus diobatinnya seperti ini. Nah itu tuh butuh kepekaan dan butuh energi yang bersih, yang positif, yang hanya bisa dibersihkan melalui puasa mutih. Jadi puasa mutih ini kamu selama 1 hari hanya boleh meminum air putih dan makan nasi putih saja. Tentunya selama puasa juga kamu harus seringkali beribadah kepada Tuhan, tidak boleh lewat-lewat waktu ibadahnya, kemudian banyak berdoa. Kalau kamu muslim, kamu bisa baca surat Yasin dan lain sebagainya, dan serta kirimkan kepada leluhur. Dengan cara yang simple ini, kamu akan mulai bisa mengasah. Nah, jadi nanti kamu bakalan tahu tuh, kalau udah mulai batinnya sensitif, peka, kamu tahu misalnya, oh kayaknya minggu ini saya disuruh untuk mendatangi makam leluhur. Mungkin ada yang ingin mereka sampaikan, atau mungkin mereka mau memberikan bantuan karena di minggu depan ternyata kamu harus menolong orang yang lumayan masalahnya berat misalnya. Nah jadi hal-hal tersebut hanya bisa dilalui melalui proses spiritual yang panjang, tapi kamu jangan pengen instan-instan ya, karena semuanya juga harus rajin dan harus fokus kayak gitu. Jadi berbahagialah untuk orang-orang yang memiliki weton tulang wangi, karena kalian akhirnya kalau memang sudah menerima, kalian sudah menyadari, bisa membantu banyak orang. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi Mami Furi tadi sudah bacakan 5 pertanyaan. Ya, dan buat kamu yang aduh aku juga pengen nanya deh dan baru nonton, tadi seperti yang Mami Furi bilang, sebutkan nama panggilan kecil kalian. Jadi nggak boleh bohong-bohong, karena kan kalau dilihat dari akunnya tuh namanya susah-susah ya, nggak pakai nama asli, supaya Nyai Ratu bisa menerawang dengan bener-bener jitu gitu, terawangannya bener. Jadi jangan namanya Anto terus ganti jadi Andi, jangan ya. Karena untuk menerawang hasil yang bagus diperlukan nama lengkap, nama kecil atau nama panggilan kalian. Jangan lupa buat kamu yang sering susah tidur, ketempelan, insomnia, suka erep-erep ya. Ini seperti hari ini Mami Furi memakai gelang dari Cikundul ya.
Jadi meskipun bahan dari gelang ini mah biasa-biasa aja, banyak dijual di pasaran, tetapi untuk prosesi doa dan pemblessingannya, Mami melalui serangkaian ritual dan juga doa di makam leluhur, sehingga bisa membantu siapapun yang pakai ini untuk terhindar dari energi negatif. Dan jangan lupa juga follow Facebooknya Mami Furi ya, karena Facebooknya juga baru, followersnya juga baru 1000-an ya. Kalau kalian agak bingung dan susah nyarinya, karena ada beberapa yang namanya Furi Harun, tapi itu bukan Mami. Jadi kalian bisa searchnya Hania Furi. Nah itu juga nama aslinya Mami, tapi tetap sih di covernya Furi Harun. Yang ini ya, kita perlihatkan. Jangan lupa di follow dan komen, like di setiap segmen yang kita tayangkan di YouTube dan juga di Facebook. Sama di TikTok juga, atau di Instagram juga ada Furi Harun. Ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah bertanya. Semoga bisa memberikan sedikit masukan dan juga kebahagiaan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you on the next episode. Bye-bye.